Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada satu hadis ya yang menggambarkan ciri-ciri pemikiran dan karakter Wahabi. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran, orang ini memang banyak membaca Al-Quran dan Qurannya bagus, cara bacanya bagus. Biasanya orang baca Quran itu kan dipuji dalam agama. Ini Rasulullah malah khawatir. Mengapa? Berarti ini ada masalah. Di hadis ini lalu disebutkan hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok bisa indah karena Al-Quran? Hafal Al-Quran atau hafal sebagian Al-Quran, fasih baca Quran, suaranya merdu, menjadi imam. Orang-orang senang pada orang ini karena Qurannya bagus. Wasara ridaan lil Islam, dan orang ini menjadi penolong Islam. Mungkin menjadi imam masjid, buka rumah tahfidz Al-Quran, mengajak orang meninggalkan maksiat. Setelah begitu, ternyata bagaimana? Ghayyarahu ila masya Allah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah. Al-Quran ditafsirkan semaunya sendiri, tidak ikut penafsiran ulama salaf. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu orang ini melepaskan dirinya dari Al-Quran dan melemparnya ke belakang punggungnya. Artinya nggak peduli pada Al-Quran. Al-Quran sudah ditahrif, didistorsi maknanya. Kemudian fasa'a ila jarihi bisaif. Lalu orang ini menyerang tetangganya dengan pedang. Maksudnya dengan senjata. Karena sekarang berperang tidak pakai pedang seperti ISIS, tapi pakai pistol ya, senjata api, pakai bom. Waramahu bisyirki. Mengapa tetangganya diserangnya? Dan dia menuduh tetangganya itu telah syirik. Sahabat bertanya, fakultu, Hudzaifah bertanya, aku berkata, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, dinilai syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah SAW menjawab, balir rami. Justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, di sini saudara, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, Wahabi ini Qurannya bagus. Yang kedua, punya jasa dalam menolong Islam. Tetapi di sini walaupun Al-Qur'annya bagus, punya jasa menolong Islam, tapi ada masalah dalam dirinya. Apa? Al-Quran ditafsirkannya sendiri, tidak ikut penafsiran ulama salaf. Dan ini telah dicontohkan oleh pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi banyak menafsirkan ayat Al-Quran sendiri, seperti dalam kitab-kitabnya Kasyfus Syubhat, atau dalam kitab-kitabnya Ad-Durrus Saniyah dan lain sebagainya. Dengan penafsiran yang rusak ini, dia merubah ajaran agama. Yang kafir dibilang syirik, yang syirik dibilang beriman, bertauhid.
tetangganya dikafirkan, disyirikkan dengan cara merubah makna Al-Quran. Karenanya jangan heran Wahabi ini bilang Abu Jahal, Abu Lahab itu orang mukmin dan orang bertauhid, sementara umat Islam itu sangat kafir, lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan ketika kita terangkan bahwa Wahabi ini pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka dengan bangga membela Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu yang mereka lakukan. Ini mengapa? Karena mereka tidak tahu belajar agama bukan kepada sumbernya. Belajar agama bukan kepada ulama salaf. Belajar agama bukan kepada orang-orang yang alim, yang lengkap ilmunya dalam berbagai disiplin ilmu agama. Agamanya, ilmunya sepotong-sepotong. Ini bahayanya faham Wahabi. Jadi Wahabi ini biasanya belajar Al-Quran, Al-Quran saja. Buka rumah tahfidz, belajar Al-Quran saja. Nggak mau belajar kitab-kitab kuning seperti yang diajarkan oleh ulama dulu. Lalu ikut guru-gurunya menafsirkan agama sembarangan. Karena Al-Quran ditafsirkan sembarangan, akhirnya hukum dibolak-balik. Yang tidak syirik disyirikkan, yang tidak kafir dikafirkan, yang kafir dan syirik dimukminkan. Akhirnya bagaimana mereka ini membunuh karakter umat Islam, mensyirikkan, kemudian membunuh secara fisik terhadap umat Islam. Ini ajaran Salafi Wahabi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.